yaitu kesehatan katakanlah hati ya, dan kesehatan jasadiah. Dan dua-duanya tadi ya sebenarnya saling berhubungan, tapi sepemimpinnya atau rajanya atau tentaranya adalah si kesehatan hati yang dikomandoi atau dirajai oleh kolbu atau hati. Itu sebenarnya poinnya. Maka dia tidak akan bisa ada hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu sekalian dia tidak bisa dipaksakan ya. Ketika kita bicara tentang kesehatan hati, kesehatan hati ya, atau mungkin ya kesehatan ruh jiwa kita itu dia punya pakem sendiri, dia punya pola sendiri. Sedangkan kesehatan jasad ya dia bagian dari bagaimana si hati atau kolbu tadi memerintahkan seseorang atau mengarahkan seseorang untuk si kolbunya, imannya, jiwanya tetap dalam kondisi stabil atau sehat. Sampai sini ya. Nah, maka pedoman-pedoman dalam Islam ya pada akhirnya, pada dasarnya adalah menyehatkan dua hal tadi. Tapi yang paling penting disehatkan oleh si pedoman atau syariat ini, atau maqasid syariah ini, maksud dari syariat itu adalah menjaga kesehatan iman atau hati. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka dalam pembahasan hadis ya, atau mungkin pembahasan-pembahasan itu sebutkan amalan hati itu jauh lebih diperhatikan, lebih utama daripada amalan fisik. Itu pembahasan para ulama seperti itu. Ya maka kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syariat ini luar biasa sekalian ya. Menciptakan syariat ini itu luar biasa sehingga kita tahu bahwa salah satu yang Allah inginkan adalah bagaimana jiwa itu tetap bersih, hati itu tetap bersih, iman itu tetap terjaga. Itu yang Allah inginkan. Contoh mungkin saya sering sampaikan di berbagai kajian saya bahwa ayat yang berhubungan dengan Ramadan ini atau mungkin puasa Ramadan itu kan luar biasa Bapak sekalian. Itu bercerita tentang puasa itu sendiri, bercerita tentang keluarga, bercerita tentang uzurnya segala macam, itu banyak sekali dari mulai 183 sampai 187 itu. Tapi yang menarik di situ adalah sebenarnya Allah di situ sudah memberikan pedomannya kepada kita semua tentang puasa itu lebih baik buatmu jika engkau mengetahuinya, kata Allah kan gitu. Anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Jadi puasa itu lebih baik, artinya apa? Allah lebih menginginkan ya, seseorang itu dalam kehidupannya itu ya mungkin puasanya kan mengurangi atau menahan makan atau tidak memperbanyak makan. Maka di sini coba lihat ya, kalau kita sekarang sudah mulai mengulik-ngulik tentang syariat ini ya, sampai nanti kita akan bahas insyaallah, semoga Allah mudahkan tentang bagaimana dia bermanfaat dan berkhasiat katakanlah sebagai obat. Bahkan seorang dokter di Amerika dia katakan the most underused drugs, dia bilang is fasting, dia bilang. Itu obat yang paling jarang dipakai itu namanya puasa, dia bilang gitu kan. Dan ini bukan sembarangan orang, dia memang peneliti juga. Nah,